Assalamualaikum, perkenalkan aku Fatimah dari kelas BD 23C02. Di sini aku akan mempresentasikan hasil dari seminar aku dengan beberapa audiensku untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran dan promosi, yaitu mengenai etika pemasaran di era digital, integrasi green marketing, dan strategi omnichannel. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasan. Di era digital yang berkembang sangat pesat, pemasaran tidak lagi hanya berbicara tentang penjualan dan keuntungan. Konsumen kini semakin kritis, peduli dengan nilai, transparansi, serta dampak sosial dan lingkungan dari sebuah merek. Oleh karena itu, etika pemasaran menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan. Presentasi ini akan membahas bagaimana etika pemasaran di era digital dapat diintegrasikan melalui green marketing dan strategi omnichannel. Langsung aja, apa itu etika pemasaran? Etika pemasaran merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana perusahaan memasarkan produk dan jasanya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika ini menekankan kejujuran, informasi, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan etika pemasaran, hubungan antara perusahaan dan konsumen tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga berlandaskan kepercayaan. Selanjutnya ada tantangan etika di era digital. Penerapan etika pemasaran menghadapi berbagai tantangan di era digital, yaitu seperti penyalahgunaan dan kebocoran data konsumen, iklan menyesatkan dan klaim berlebihan, risiko greenwashing, manipulasi algoritma, kurangnya transparansi di banyak kanal, privasi dan jejak digital. Kemudian ada akses informasi membuat kesalahan kecil dalam etika pemasaran dapat dengan cepat menyebar dan merusak reputasi merek. Kalian tahu nggak sih green marketing itu apa? Green marketing adalah strategi pemasaran yang menekankan pada penyampaian nilai produk atau layanan yang ramah lingkungan, mencakup proses produksi berkelanjutan, penggunaan bahan yang aman bagi lingkungan, serta komunikasi yang jujur mengenai dampak ekologis. Dalam konteks era digital, green marketing harus dilakukan secara etis, menghindari klaim palsu atau greenwashing, serta disampaikan secara konsisten melalui berbagai kanal omnichannel untuk membangun kepercayaan konsumen. Di sini ada prinsip green marketing yang beretika. Salah satu bentuk pemasaran yang beretika di era digital adalah green marketing. Green marketing yang beretika berlandaskan pada 4 prinsip utama, yaitu keaslian, transparansi, relevansi, dan konsistensi. Artinya, klaim ramah lingkungan harus sesuai dengan praktik nyata, disampaikan secara jujur, relevan pada produk, serta konsisten di seluruh kanal pemasaran. Adapun risiko green marketing seperti greenwashing, yaitu klaim ramah lingkungan yang menyesatkan. Selain itu, perusahaan juga berisiko kehilangan kepercayaan konsumen, menghadapi sanksi hukum, inkonsistensi pesan omnichannel, biaya implementasi tinggi, serta mengalami penurunan reputasi dalam jangka panjang. Lalu, apa sih omnichannel? Selain green marketing, strategi penting lainnya dalam pemasaran modern adalah omnichannel. Omnichannel merupakan strategi yang mengintegrasikan seluruh saluran pemasaran dan penjualan, baik online maupun offline, untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan mulus di setiap titik interaksi. Kemudian, ada manfaat strategi omnichannel. Penerapan strategi omnichannel memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas, meningkatkan penjualan, mengelola data lebih efektif, serta memperkuat citra merek. Konsumen dapat berpindah dari satu kanal ke kanal lain tanpa kehilangan informasi maupun kualitas layanan. Gimana sih praktik etika dalam omnichannel? Dalam penerapannya, omnichannel harus dijalankan secara etis. Perusahaan wajib melindungi data konsumen, bersikap transparan dalam penggunaan data, menjaga konsistensi informasi di semua kanal, serta memberikan pelayanan yang jujur dan bertanggung jawab. Etika menjadi kunci agar teknologi tidak merugikan konsumen. Untuk penerapan nyata omnichannel dapat dilihat ketika konsumen mencari informasi produk di media sosial, melakukan pembelian di marketplace, lalu mendapatkan layanan purna jual melalui aplikasi atau customer service. Semua proses tersebut terhubung dalam satu sistem yang terpadu. Ada juga nih studi kasus singkat omnichannel. Beberapa perusahaan telah berhasil menerapkan omnichannel, seperti Starbucks mengintegrasikan aplikasi mobile dengan toko fisik untuk pemesanan, pembayaran, dan program loyalitas. Lalu juga ada brand IKEA menghubungkan website, aplikasi, dan toko fisik agar konsumen mendapatkan informasi dan pengalaman belanja yang konsisten. Sementara itu, Tokopedia mengintegrasikan aplikasi, website, dan layanan pelanggan untuk memudahkan transaksi dan penyelesaian komplain. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Bagaimana green marketing dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk? Cara green marketing dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk ramah lingkungan dengan cara mempromosikan manfaat lingkungan dari produk tersebut, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan penguraian limbah. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih sadar lingkungan. Bagaimana cara mengintegrasikan omnichannel dengan green marketing untuk meningkatkan kesadaran konsumen?
Cara mengintegrasikan omnichannel dan green marketing adalah dengan membuat strategi pemasaran yang integrasi seperti membuat kampanye pemasaran yang sama di semua saluran omnichannel, menggunakan hashtag yang sama di media sosial untuk mempromosikan produk ramah lingkungan, kemudian ada membuat konten yang sama di website dan media sosial untuk mempromosikan produk ramah lingkungan. Dengan penerapan yang tepat, integrasi kedua strategi ini dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, berkelanjutan, dan bernilai jangka panjang bagi perusahaan maupun masyarakat. Gimana sih cara mengukur efektivitas strategi green marketing dan omnichannel? Cara mengukur efektivitas strategi green marketing dan omnichannel adalah dengan menggunakan metrik seperti penjualan produk ramah lingkungan, kesadaran konsumen tentang produk ramah lingkungan, jumlah pengunjung website dan media sosial, lalu jumlah pelanggan yang berlangganan newsletter atau aplikasi mobile. Tentu saja, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan green marketing dan omnichannel antara lain adalah kesadaran konsumen yang masih rendah tentang produk ramah lingkungan, biaya yang tinggi untuk menerapkan strategi omnichannel, kemudian kesulitan dalam mengukur efektivitas strategi green marketing dan omnichannel. Konsumen sekarang kan, ini pertanyaan deh, konsumen sekarang kan yang penting harganya murah kalau nggak jalan. Sementara kalau green marketing sekarang itu membutuhkan cost yang tinggi. Bagaimana tanggapan Anda sebagai reseller untuk mempercayai konsumen untuk membeli sebuah barang di mana itu bisa berdampak kepada lingkungan dan harganya itu lebih rendah, dan kualitasnya cukup bersaing dengan barang-barang yang memang pakai contoh plastik dan besi dan lain-lain. Untuk menjawab pertanyaan terakhir, menurut saya bahwa harga produk ramah lingkungan bukan sekedar biaya, melainkan investasi jangka panjang. Produk green marketing memang memiliki biaya awal sedikit tinggi karena prosesnya lebih bertanggung jawab, namun kualitasnya lebih tahan lama, aman bagi kesehatan, dan mengurangi dampak lingkungan sehingga konsumen justru lebih hemat dalam jangka panjang. Selain itu, dengan membeli produk ramah lingkungan, konsumen juga ikut berkontribusi menjaga lingkungan dan masa depan generasi berikutnya. Jadi nilai yang didapat bukan hanya produk, tetapi juga manfaat sosial, kesehatan, dan berkelanjutan yang jauh lebih besar. Sebagai kesimpulan, etika pemasaran di era digital merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan dan berkelanjutan bisnis. Integrasi green marketing yang beretika dan strategi omnichannel yang bertanggung jawab memungkinkan perusahaan menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, transparan, dan berkelanjutan. Terima kasih, thank you for watching.